Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Mayang Sofi dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas secara sederhana tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri pada tugas komunikasi organisasi. Di sini kita akan membahas apa pengertiannya, seperti apa kegunaannya, dan makna dari keduanya. Mana yang lebih penting ketika kita harus memanfaatkan pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga kita dapat memahami lebih jauh tentang praktek komunikasi, khususnya penggunaan kedua bahasa ini dalam komunikasi yang Anda lakukan kemudian kelak. Komunikasi secara prinsip yang mesti kita ingat, yang mesti kita pahami, kita ingat lagi ke belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi antara seseorang yang kita sebut sebagai sumbernya, yaitu si komunikator, kepada si penerima pesan, si penerima informasi yang kita sebut sebagai komunikan, dalam menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam rangka apa kedua bahasa ini dilakukan? Yaitu dalam rangka pencapaian satu versi yang sama sehingga komunikasi dikatakan efektif. Komunikasi efektif ketika inti pesan sama persis apa yang disampaikan oleh komunikator, sama persis sama yang diterima oleh si komunikan. Tip, apabila seseorang terlibat dalam komunikasi, dapat menyerap inti pesan, inti dari komunikasi, dan message yang sama dengan apa yang disampaikan komunikator terhadap si komunikan. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna, sehingga apa yang ditangkap tidak sama. Sebagai seorang komunikator, guru, dosen, harus dituntut kehandalannya dalam memanfaatkan bahasa verbal maupun nonverbal, sehingga meaning yang ditangkap siswa seharusnya sama persis pemaknanya dengan apa yang kita sampaikan untuk siswa. Begitu juga dengan Anda. Ketika Anda berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang lain, teman-teman ataupun orang tua, ketika terjadi mispersepsi ketidaksamaan, ketika itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya efektivitas dalam komunikasi yang Anda jalankan. Kita lihat dari pengertian dari bahasa. Komunikasi verbal. Kata dasarnya verb, yang artinya kata. Jadi komunikasi atau penyampaian pesan informasi dengan menggunakan kata-kata, melalui rangkaian kata-kata, melalui rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan, itu yang kita sebut verbal, karena merupakan kata-kata yang jelas atau informasi yang jelas. Seperti yang saya sampaikan dari awal sampai ini tadi, itu yang kita sebut, itu adalah verbal. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan-tindakan atau atribut-atribusi yang penggunaannya lebih dari kata-kata yang dilakukan seseorang atau si komunikator atau si penyampaian pesan atau sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan penggunaannya dengan melakukan pertukaran makna atau untuk penyampaian umpan balik. Jadi tindakan ada atribut, ada simbol, yaitu nada suara, intonasi suara yang berubah-ubah, pandangan mata, dan juga mimik wajah. Meyakinkan ketika Anda marah, ketika Anda serius, dan gerakan tangan untuk memperkuat kata-kata yang Anda sampaikan, dan kemudian body language. Itu yang kita sebut sebagai bahasa nonverbal. Kemudian senyuman juga merupakan nonverbal.
mengindikasikan bahwa Anda senang berada di tengah-tengah orang lain, maka komunikasi itu adalah kesatuan yang utuh antara bahasa verbal dan juga bahasa nonverbal. Contoh dalam bahasa yaitu SMS, WA. Ketika orang menyampaikannya halus, kadang-kadang kita menerimanya dengan emosi. Ketika orang menyampaikan pesan titik dan komanya salah, kadang-kadang bisa membakar emosi kita. Jadi harus hati-hati dalam memainkan emosi dan dalam membaca pesan yang disampaikan seseorang tanpa adanya simbol dan juga atribut. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa dan kata-kata. Yang pertama yaitu bahasa itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang untuk memungkinkan orang bertukar informasi dan menerima suatu hal. Jadi, unsur yang paling penting dalam bahasa verbal yang pertama yaitu bahasa. Kemudian yang kedua kata. Kata merupakan unit dari lambang itu. Kata adalah lambang yang melukiskan. Orang yang melukiskan benda kejadian atau kata. Contoh kejadiannya itu kita lihat kalimat seperti ini. Terbakarnya api begitu besar. Maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang yang kita sebut sebagai lambangnya yaitu kebakaran. Dua itulah yang paling penting dalam bahasa verbal, yaitu kata dan bahasa tertulis, lisan maupun elektronik. Kemudian kita lihat nonverbal. Non artinya yaitu yang bukan berupa kata-kata. Selagi dia bukan berupa kata-kata, berarti dia termasuk dalam bahasa nonverbal. Kemudian ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Maharabein yang menyatakan tingkat kepercayaan dari pembicara orang jadi struktur dan kata-kata yang keluar. Tingkat kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau dilihat dari bahasanya yang dimanfaatkan, digunakan sedemikian rupa tertata, itu baru 38%. Berarti 38 tambah 7 yaitu 45%. Sisanya itu 55%. Diambil kepercayaan atas komunikator, diambil ketika berbicara yaitu vokal suara, tinggi rendah nadanya suara, intonasi suara, ekspresi wajah, mimik wajah, dan juga body language. Jadi dari penjelasan yang tadi kita bisa melihat berarti orang lebih percaya kepada bahasa verbal dibandingkan penunturan kata-kata yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. 55% tadi tidak cukup. Makanya kedua bahasa ini penting dalam proses komunikasi, menjadi satu kesatuan bukan parsial. Ketika nonverbal harus dilengkapi dengan verbal. Memanfaatkan nonverbal verbal menjadi pelengkap, maka yang 55% tadi itu menjadi 100%. Kemudian kita membahas kategori dalam komunikasi nonverbal. Kategorinya adalah yang pertama yaitu pribadi, yaitu pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang dalam mengedipkan sebelah mata, yaitu pada saat dia gugup dia akan batuk dan mengedipkan mata ketika ia menyatakan suka. Kemudian kategori yang kedua yaitu budaya. Budaya artinya nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan sekelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Contohnya itu di Jepang. Ketika mereka berjumpa dengan orang lain, mereka akan membungkukkan badan. Itulah yang disebut dengan nonverbal sebagai
kategori budaya. Kemudian kategori yang ketiga yaitu profesional. Berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu, misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas ataupun misalnya hotel yang memiliki standar tinggi dalam berpakaian meskipun dia sedang tidak bekerja. Kebiasaan seseorang pada profesi tertentu seperti kebiasaan seseorang yang bekerja di hotel di level tertinggi yang tertentu, maka dimanapun dia berada, dia akan berpakaian rapi atas dasar kebiasaan dia tadi pada profesi itu yang disebut untuk menunjukkan jati dirinya. Kemudian kategori kebenaran umum. Dari kebenaran umum, hampir kebiasaan seluruh manusia di muka bumi ini. Misalnya kebenaran umumnya itu dia mengangguk ketika menyatakan setuju dan ataupun menyatakan tangan oke, bahwa dia setuju dalam segala hal, ataupun menggelengkan kepala atau melambaikan tangan yang menyatakan dia tidak setuju ataupun semacamnya. Kemudian contoh yang lain yaitu ketika dia menangis, dia mengeluarkan air mata, ketika dia bahagia, dia tertawa. Itulah indikasi-indikasi nonverbal dari sisi kategori kebenaran umum. Jadi kebenaran umum itu diakui oleh seluruh dunia, oleh manusia di pelosok manapun. Dan yang terakhir yaitu kategori random. Random artinya memang acak dan tidak beraturan. Misalnya ketika seseorang berbicara, dia kemudian bersin secara tiba-tiba. Tapi bersin itu tadi tidak mengakibatkan atau tidak merubah isi pesan orang tadi terhadap orang yang terhadap oleh si penerima pesan. Bersin itu tadi hanya menandakan indikasi bahwa dia flu ataupun sakit. Nah, itu yang kita sebut sebagai random. Kemudian contoh yang lainnya itu batu. Nah, kita jangan lihat batunya, tapi kita lihat isi dari yang disampaikan dia. Batu itu tadi merupakan indikasi bahwa dia hanya menyatakan sakit ataupun tidak enak badan. Nah, kemudian kita membahas hal yang paling penting dari nonverbal yang dihubungkan ke verbal. Yang sekurangnya itu ada 5 fungsi sekurang-kurangnya yang dikemukakan oleh Jalaluddin, yang kemudian menyalurkannya kepada pendapat Mart Elnem. Jadi ketika verbal itu sekarang yaitu gerakan tangan, intonasi suara, tinggi rendahnya nada suara, pandangan mata, mimik wajah, itu kemudian itu gestur yang muncul, body language itu memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu disebut repetisi. Repetisi ya artinya yaitu mengulang gagasan, informasi, pesan secara verbal. Misalnya ketika kita menyatakan iya, kita otomatis akan menganggukkan kepala, kemudian menyatakan benar, tangan kita akan menyatakan oke. Artinya yaitu verbal yang diikuti dengan gerakan non-verbal atau gerakan mengulang pesan yang sama dari kata-kata yang sama persis. Dan fungsi yang kedua yaitu substitusi. Substitusi artinya menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi apa yang disampaikan secara verbal tertulis maupun lisan digantikan dengan non-verbal. Misalnya tanpa sepatah kata, tanpa harus berbicara ataupun mengeluarkan kalimat, ketika kita memanggil seorang, kita hanya cukup untuk melambaikan tangan seperti ini ataupun seperti ini untuk memanggil seseorang. Kalau memanggil seseorang di ruangan yang besar, apalagi banyak orang, tidak mungkin kita berteriak untuk memanggil orang tersebut. Ada saatnya
nonverbal dimanfaatkan sebagai substitusi pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Kemudian yaitu fungsi kontradiksi. Fungsi kontradiksi yaitu menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya itu memuji tapi mencibir. Contohnya itu, ih cantiknya. Nah, kata ih itu tadi mencibir, dan tapi kata cantiknya itu dia memuji. Kemudian ih kerennya, tapi dengan tangan jempol ke bawah, ih kerennya, seperti ini. Nah, tetapi dengan tatapan mata dan body language. Jadi kontradiksi ini dalam rangka membuat orang lain bingung atau merahasiakan sesuatu dalam komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain. Banyak yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk merahasiakan inti dari pembicaraan kita kepada orang lain. Kemudian fungsi yang keempat yaitu komplimen. Komplimen yaitu melengkapi, pelengkap, memperkaya makna dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal tadi. Misalnya mimik wajah. Ketika Anda menderita tingkat tinggi, Anda menunjukkannya dengan mimik wajah. Itulah yang disebut dengan komplimen, melengkapi dari mimik wajah Anda untuk menunjukkan bahwa Anda itu memiliki penderitaan yang tinggi, tapi Anda tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Kemudian fungsi yang kelima, fungsi asetuasi. Artinya yaitu menegaskan pesan verbal dengan menggarisbawahi. Contohnya, ketika Anda mengungkapkan Anda jengkel, pasti Anda otomatis akan memukul meja. Demikianlah 5 fungsi penting dari nonverbal, yaitu yang pertama tadi ada repetisi, kontradiksi, substitusi, komplimen, dan yang terakhir tadi asetuasi. Komunikasi verbal dan komunikasi verbal yang sering kita lakukan, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Kenapa kita sering berbicara, tangan kita ikut bergerak, tatapan mata berubah-ubah, mimik wajah berubah, tinggi rendahnya nada suara berubah, intonasi suara, dan kemudian kenapa ada selalu kerutan di kening. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita akan berbicara seperti robot. Semua panca indera yang ada dalam diri kita bergerak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan keluar dengan sendirinya. Kemudian bagaimana komunikasi verbal di dalam sebuah organisasi dan juga di dalam sebuah perusahaan. Yaitu pertama, satu, berikan informasi berupa produk di berbagai media yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen, seperti di media sosial, website yang jelas kelihatannya apakah itu nama, logo, iklan, dan berbagai macam. Kemudian dilakukan juga di media cetak. Bahasa dan komunikasi verbal di perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka, rapat, ataupun via telepon. Kemudian komunikasi nonverbal di perusahaan. Komunikasi nonverbal ini adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan interaksi tatap muka dengan konsumen, publik, ataupun dengan masyarakat. Dapat dilihat dengan cara berpakaian yang rapi, sopan ketika bertemu dengan klien. Itu juga mengindikasikan bahwa penghormatan level, kedudukan, kesopanan dalam menerima orang lain. Kemudian satu porsi di mana tempat kita pilih itu menentukan
level menentukan kapabilitas makna implisit di belakangnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai nonverbal. Maka penting untuk dibahas karena tidak semua orang mengerti, tidak semua orang dapat memahami bahasa nonverbal dan ternyata mempunyai makna parsial yang bisa dipahami, diartikan orang tanpa kita sadari. Kemudian contohnya itu pada saat kita berkomunikasi di lapangan. Kapan kita gunakan bahasa verbal dan nonverbal, kapan kita manfaatkan dan oleh saling berinteraksi pada saat komunikasi terjadi. Kemudian kenapa setiap kita berbicara gerakan akan muncul, tata bahasa akan berubah-ubah, raut muka akan berubah-ubah. Gerakan tangan itu tidak dibuat-buat, dia akan muncul dengan sendirinya. Tangan akan bergerak dengan postur melalui apa yang diikuti dengan verbal, oleh verbal, karena otak berbicara langsung turun ke mulut kata-kata dan itu diekspor melalui gerakan atau body language kita. Bahasa nonverbal itu justru memperindah, memperkuat, memperkaya bahasa verbal yang kita lakukan, dan ini semua diperoleh kalau kita memahami public speaking. Jadi untuk menjadi pembicara yang handal, komunikator yang handal dari dengan keseluruhan bahasa nonverbal yang tadi kita analisis adalah ketika Anda benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi Anda dan public speaking Anda. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai pengertian, kegunaan, makna dari bahasa verbal dan nonverbal. Dan semoga kita mengetahui apa manfaat bahasa verbal dan nonverbal dan kita tahu bagaimana kegunaan bahasa itu ditempatkan pada komunikasi tertentu. Semoga kita semua menjadi public speaking yang handal dan komunikator yang handal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, khususnya untuk saya sendiri. Jika ada kesalahan dan dari pengertian materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.